Saudara-saudara yang terkasih, pada konten hari ini kita akan menyaksikan bagaimana mengenalkan Kristus bagi mereka yang belum mengenal. Melalui pengalaman dari saudara-saudari kita, sekiranya kita dapat terinspirasi dan bisa termotivasi sehingga kita mengenal siapa itu Kristus dan bagaimana kita mengenalnya. Tetapi jangan lupa dukungannya, like, komen, share, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya. Terima kasih. Halo, nama saya Boris Manurung. Menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mengenal Kristus dari awal dengan awal gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa untuk kita mengenal saja mungkin tahu ya bisa gampang gitu. Tapi kalau kita mengenal dalam arti menjadi pengikut Kristus, tentunya itu dimulai dengan mengenali firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Jadi untuk kita bisa tahu siapa Kristus, kita bisa dekat kepada Kristus, kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mau tidak mau itu dimulai dari awal dengan mempelajari, mendengar, dan merenungkan, serta tentunya menerima firman Tuhan dan meresponi akan firman Tuhan tersebut. Jadi intinya adalah ketika kita sebagai orang yang sudah belum percaya, ya kita harus mendengar firman itu bahwa dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau kita sudah percaya, untuk kita mengenal lebih dekat lagi kepada Kristus, tentu juga kita harus mempelajari firman-Nya, mempelajari apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya dalam Alkitab. Sama seperti kalau kita mau mengenal orang, supaya kita lebih mengenal orang tersebut, tentunya kita mengenal kehidupannya, cara berpikirnya, karakternya, dan bahkan bergaul sama orang itu. Dan mau tidak mau, sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar tentang firman-Nya. Kita harus merenungkan firman-Nya. Dan juga tentu harus melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman-Nya, kita sedang menerapkan iman kita dari firman yang kita dengar. Dan disitulah kita mengenal Kristus lebih jauh, lebih dekat. Dan disitulah kita tahu bahwa firman-Nya itu nyata dan bahwasanya Kristus nyata. Haleluya. Begitu ya menjawab pertanyaannya. Saya mengenal Kristus dari kecil. Saya sudah mengenal dan saya sudah percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Walaupun dalam setiap aspek kehidupan saya tidak mencerminkan karakter Kristus gitu. Seringkali menyimpan dari ajaran Alkitab gitu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada buat saya, dan sampai sekarang ini pun saya mengenal Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga sampai saat ini masih mempertahankan iman saya kepada Kristus bahwa Tuhan adalah Juru Selamat bagi orang percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang diri saya yang saya terima mujizat dari Tuhan. Sebelum saya menikah, calon saya mengatakan kalau dia tidak akan bisa mempunyai anak karena ada masalah di dirinya dia sendiri. Dan dia mengatakan ke saya apa saya menerima dia apa adanya atau bagaimana. Saya menerima dia dengan apa adanya. Dan saya menguatkan iman dia untuk mengatakan itu hanya ilusi seorang dokter. Yang menentukan kita bisa punya anak atau tidak adalah Tuhan. Saya meyakinkan dia. Dan setelah saya menikah, nggak lama saya hamil. Dan suami saya kaget, kok bisa
karena selama ini dia terhipnotis kalau dia tuh nggak bakalan bisa punya keturunan, karena dia sudah terhipnotis dengan kata-kata si dokter kalau dia bisa mempunyai anak cuman 10% aja dari 90%. Jadi kemungkinannya sangat kecil. Dan pas saya hamil, ya sangat senang karena ternyata apa yang dikatakan dokter itu salah. Karena yang mengetahui dan yang membuat semua yang kita inginkan itu adalah Tuhan, bukan seorang dokter. Kalau kita berusaha, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita minta. Itu mukjizat yang saya terima, salah satunya yang saya terima yang secara singkat yang bisa saya ceritakan. Jadi saya punya keturunan, saya punya anak yang ganteng, mungil, namanya Rahmat Jefferson Huta Barat. Saya mengenal Kristus di masih usia 10 tahun. Waktu itu saya dilayani oleh guru sekolah minggu saya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan sampai sejak saat itu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Memang ketika saya SMP, ketika masih remaja, saya sempat bingung dengan masalah iman saya. Tetapi puji Tuhan, iman yang ditanamkan sejak sekolah minggu dulu itu bertumbuh, dan ketika SMA saya mengambil keputusan untuk melayani. Dan sampai saat ini saya tetap melayani di sekolah minggu. Ya, saya berpikir bahwa kalau di sekolah minggu saya bisa menolong anak-anak lebih dini untuk mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka mempunyai iman yang kuat. Dan sekarang saya merintis sebuah sekolah PAUD, di mana kami melayani anak-anak dari berbagai denominasi dan juga dari latar belakang agama lain. Dan di sekolah ini saya mencoba untuk menerapkan dasar-dasar firman Tuhan serta selalu memberitakan kabar baik kepada anak-anak. Sebab apa yang ditabur pada masa kecil itu berdampak besar pada masa dewasanya. Saya rasa itu yang membuat saya semakin hari semakin senang untuk melayani sekolah minggu. Saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, yang berarti jika kita sudah mengenal seseorang itu, kita mungkin bisa menyayanginya. Akan tetapi ketika kita tidak mengenalnya, kita tidak mungkin mengasihi dia. Mengenal seseorang belum berarti mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orangnya. Mungkin kita hanya mengetahui dan melihatnya secara rupa, nama, dan juga yang lainnya, tanpa mengetahui jati dirinya sesungguhnya. Namun, mengenal yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah mengenal bagaimana dirinya dan bagaimana sesungguhnya jati diri seseorang. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan pepatah tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka dapatkah kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kalau kita belum mengenal dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita? Untuk dapat mengenal Tuhan, tidak ada cara yang lain kecuali Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sadarkah kita bahwa Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui ciptaannya dan juga karyanya? Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala pun memberitakan pekerjaan tangannya. Itulah cara Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya melalui pernyataannya secara umum. Apakah tujuannya? Supaya setiap orang yang mengenal Allah, bahwa dia benar-benar ada, hidup dan kekal adanya. Tuhan juga memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Allah telah berulang-ulang kali menyatakan diri kepada manusia, namun manusia belum mengenal Allah. Mengapa?
Sebab Allah menyatakan diri kepada manusia bukan dalam bentuk manusia, melainkan melalui kuasa dan karya Allah di bumi. Dia juga menunjukkan melalui ciptaannya yang sudah diciptakannya sejak semula. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak mungkin tidak mengenal Allah lagi dengan semestinya. Namun Allah datang dalam wujud manusia melalui Yesus Kristus. Manusia mungkin tidak akan sanggup berdiam diri di hadapannya jika ia sendiri yang datang. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya. Allah memakai metode yang lain dengan menyatakan diri dalam bentuk dan wujud manusia. Realisasinya bisa dapat kita lihat saat ini melalui peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Bahkan pada peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan, dan akan datangnya untuk kedua kalinya. Tuhan mengenal kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menunjukkan dan mengenalkan dirinya melalui sebuah karya yang sangat-sangat luar biasa. Ia ingin agar kita juga mau mengenal dan mencarinya. Jika kita mengenal seseorang, berarti kita harus tahu tentang dia. Jika seseorang ingin mengenal kita, tentu kita perlu untuk bersikap terbuka dan bersahabat, serta menunjukkan ketertarikan untuk berelasi dengannya. Tuhan juga begitu. Dia ingin dikenal. Dia yakin kalau kita mengenal Dia dengan baik, kita akan semakin mengasihinya, semakin percaya, semakin memujinya, dan melayani Dia. Jadi Tuhan berinisiatif dan membuka diri dengan menyatakan dirinya kepada kita. Mengenal Tuhan sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Itu dapat mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan rohani kita. Boleh kita lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Bahkan Tuhan merindukan orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Sebab Allah juga berkata, "Carilah Aku, maka kamu akan hidup." Maka dari itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan agar kita bisa hidup lebih dekat kepadanya. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan jika kita tidak rindu dan mau mengenal Tuhan? Melalui pengalaman dari para narasumber kita juga, serta renungan kita, sekiranya kita dapat mengenal Kristus dalam kehidupan kita, Sang Juru Selamat yang dapat menolong kita. Amin.